Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rinda Salsabila dengan NIM A1112530195. Saya dari kelas D, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako, Angkatan 2025. Saya akan membahas tentang pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan, dan metode atau strategi pembelajaran bicara. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah berbicara dan pembelajarannya. Saya berharap video ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat dan menambah pengetahuan tentang keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari maupun dunia pendidikan. Mari kita simak video ini. Baik, saya akan menjelaskan pentingnya keterampilan berbicara dalam kehidupan sehari-hari dan dunia pendidikan. Keterampilan berbicara merupakan salah satu aspek fundamental dari komunikasi manusia yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan. Berikut penjelasan mengenai pentingnya keterampilan ini dalam dua konteks utama. Yang pertama, dalam kehidupan sehari-hari. Komunikasi sosial interpersonal berbicara yang baik memungkinkan kita untuk mengekspresikan ide, perasaan, dan kebutuhan secara efektif. Misalnya, dalam interaksi sehari-hari seperti berbelanja, mengobrol dengan teman, atau menyelesaikan konflik keluarga. Kemampuan berbicara yang jelas dan persuasif dapat mencegah kesalahpahaman dan membangun hubungan yang lebih harmonis. Pembangunan karir dan profesional. Di tempat kerja, keterampilan berbicara esensial untuk presentasi, negosiasi, atau wawancara kerja. Orang yang pandai berbicara cenderung lebih percaya diri, sehingga meningkatkan peluang promosi atau kolaborasi tim. Menurut survei dari LinkedIn, 92% profesional menganggap keterampilan komunikasi verbal sebagai faktor kunci kesuksesan karir. Pengaruh pada kesehatan mental dan sosial, berbicara membantu mengurangi stres dengan berbagai pengalaman, serta membangun empati. Di era digital ini, di mana banyak komunikasi dilakukan secara virtual seperti video call, keterampilan ini tetap krusial untuk menghindari isolasi sosial. Adaptasi budaya dan global. Dalam masyarakat multikultural, kemampuan berbicara yang baik memfasilitasi pemahaman lintas budaya, seperti saat ini berpergian atau berinteraksi dengan orang asing. Yang kedua, dalam dunia pendidikan. Bagian pertama, pembelajaran aktif dan kolaboratif. Berbicara mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi kelas, debat, atau presentasi yang mengingatkan pemahaman materi. Menurut teori pembelajaran konstruktivis Vygotsky, berbicara membantu siswa membangun pengetahuan melalui interaksi verbal. Bagian kedua, pengembangan keterampilan kritis. Melalui berbicara, siswa belajar berpikir kritis, mengorganisir ide, dan menyampaikan argumen secara logis. Ini esensial untuk mata pelajaran seperti bahasa, sejarah, dan sains, di mana siswa harus menjelaskan konsep kompleks. Bagian ketiga, peningkatan kepercayaan diri dan inklusivitas. Di lingkungan pendidikan, keterampilan berbicara membantu siswa yang pemalu untuk berintegrasi, mengurangi kesenjangan belajar. Guru sering menggunakan aktivitas berbicara untuk menilai pemahaman siswa, seperti dalam ujian oral atau proyek kelompok. Yang keempat, persiapan untuk masa depan. Pendidikan modern menekankan keterampilan abad 21, di mana berbicara efektif menjadi bagian dari literasi digital dan global. Organisasi seperti UNESCO menyoroti bahwa keterampilan ini mendukung pembelajaran seumur hidup dan adaptasi terhadap perubahan teknologi.
Adapun metode atau strategi pembelajaran berbicara melalui storytelling. Storytelling atau penceritaan cerita adalah metode pembelajaran berbicara yang efektif karena menggabungkan elemen naratif, emosi, dan kreativitas, sehingga membuat proses belajar lebih menarik dan alami. Metode ini sering digunakan dalam pengajaran bahasa, seperti bahasa Inggris dan bahasa kedua, atau pengembangan keterampilan komunikasi. Oke, baik, saya dan teman saya akan mensimulasikan metode atau teknik storytelling yang berjudul Petualangan di Hutan Ajaib. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar berbicara melalui storytelling. Topiknya adalah Petualangan di Hutan Ajaib. Bayangkan kalian adalah penjelajah yang tersesat di hutan penuh keajaiban. Kita akan membangun cerita bersama-sama menggunakan story circle. Kalian bergantian menambahkan satu bagian cerita, mulai dari pendahuluan, klimaks hingga akhir. Kalian boleh menggunakan kosakata kunci seperti tiba-tiba, kemudian, atau akhirnya. Jangan khawatir salah, ini latihan untuk percaya diri. Siapa yang mau mulai? Andi, kamu duluan ya. Bu. Oke Bu, saya adalah seorang anak bernama Raka yang suka berpetualang. Suatu hari saya masuk ke hutan ajaib dengan rumah saya. Hutan itu penuh pohon bercahaya dan suara aneh. Bagus Andi, kamu sudah jelas memperkenalkan tokoh dan setting. Sekarang giliran Sari. Kemudian saat saya berjalan lebih dalam, tiba-tiba muncul seekor burung berwarna pelangi yang bisa bicara. Burung itu berkata, "Hai Raka, kamu harus mencari bunga." Adapun kesimpulan yang saya ambil adalah berdasarkan penjelasan, metode, dan simulasi yang telah dibahas. Kesimpulan utama mengenai topik ini, keterampilan berbicara bukan hanya alat komunikasi dasar, tapi fondasi untuk kesuksesan pribadi dan profesional. Sementara storytelling menjadi strategi pembelajaran yang inovatif dan efektif. Oke, baik, itu saja materi yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.